Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my beloved student, Umar of class. Good morning, ayah bunda semuanya. Today we will study about tematik tema 6, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Ya, persiapkan semangat kalian hari ini, karena hari ini kita akan belajar 3 pembelajaran. Nah, hari ini Indri akan simpulkan 3 pembelajaran karena di subtema sebelumnya materi ini sudah pernah dijelaskan, ya. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa dalam hati masing-masing. Let's pray together. Begin. Finish. Oke, thank you. Ya, langsung saja pada subtema kali ini adalah subtema 2 merawat hewan di sekitarku, yaitu materinya adalah Indonesia, PPKN, PJOK, Matematika, dan SPDB. Tapi Mem Indri akan jelaskan poin-poinnya saja untuk materi hari ini, jadi kalian tidak usah khawatir, kalian cukup simak dan perhatikan dulu. Nah, untuk merawat hewan di sekitar kita, kita bisa menerapkan cara-cara seperti ini ya. Misalkan memberi makan hewan, misalnya membersihkan kandang, membersihkan kebersihan kandang, merawat hewan misalnya dengan cara memandikan hewan, itu juga sudah termasuk kita merawat hewan di sekitar kita. Pada materi bahasa Indonesia, kita akan mempelajari yaitu untuk memperbaiki penggunaan huruf secara baik dan benar. Misalnya di awal kalimat, ini sudah betul ya menggunakan huruf besar. Kalian bisa simak bacaan ini pada halaman 29. Menteri akan bacakan salah satunya misalnya, kucing biasanya dipelihara manusia. Kucing dipelihara sebagai hewan kesayangan. Kucing harus dirawat dengan baik. Berilah makanan yang tepat, misalnya ikan dan susu. Nah, di sini sudah ada beberapa tanda baca, ada koma, ada titik, dan ini sudah tepat digunakan ya. Dan di awal kalimat ini juga sudah menggunakan huruf besar semua. Nah, kalian bisa simak kalimat-kalimat yang lain atau adakah yang salah barangkali ataukah sudah betul. Nah, di sini misalnya ya, di bagian bawah kalian bisa cek sikat rambut kucing dengan teratur untuk menghilangkan rambut rontok dan kuman. Nah, di sini kenapa M-nya tidak menggunakan huruf besar? Karena ini kalimatnya masih kalimat lanjutan dari kalimat ini. Ya. Nah, selanjutnya ini juga sama. Bermain akan membuat kucing senang dan tumbuh dengan baik. Ini juga tidak menggunakan huruf besar di sini karena ini masih lanjutan kalimat ini. Nah, kalau sudah berhenti berarti ini dikasih titik seperti itu. Oke. Nah, pada bacaan halaman 35, kalian juga bisa sambil simak nanti. Nina selalu menjaga kucing peliharaannya. Nina selalu memandikan kucingnya setiap 2 minggu sekali. Hari Minggu kemarin, Nina memandikan kucingnya. Adi ingin membantu Nina memandikan kucing. Nina mengajari Adi cara memandikan kucing. Mula-mula rambut kucing dibasahi dengan air hangat. Setelah itu rambut dicuci menggunakan sampo kucing. Setelah bersih, barulah dibilas dengan air bersih. Nah, di sini kalian cek adakah penggunaan kalimat yang salah, penggunaan tanda atau huruf besar yang salah atau tidak. Nah, di mana saja huruf besar biasa digunakan? Yang pertama, huruf besar digunakan di awal kalimat ya, di sini awal kalimat. Selanjutnya di penggunaan hari, yaitu misalnya di sini hari Minggu atau hari apalagi jika ada kalian cek ya. Selanjutnya menggunakan huruf besar pada nama orang ya, walaupun di tengah kalimat ini karena nama orang jadi menggunakan huruf besar. Nah, ini kesimpulannya ya. Huruf besar digunakan pada awal kalimat, nama hari dan nama orang. Seperti itu. Oke, selanjutnya tanda baca atau fungsi tanda baca titik dan koma. Tanda baca digunakan untuk menunjukkan tulisan dan juga intonasi. Nah, di sini misalnya fungsi tanda baca adalah untuk menunjukkan intonasi atau jeda dalam membaca. Nah, di sini contoh. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Nah, di sini contoh kalimatnya adalah setiap hari Senin aku mengikuti upacara bendera. Nah, di sini titik di sini digunakan untuk mengakhiri yaitu suatu kalimat. Oke, selanjutnya tanda koma yaitu berfungsi untuk memisahkan kalimat atau hal-hal yang disebutkan dalam kalimat. Nah, contohnya di sini ibu membeli baju, maaf ya ini maksudnya membeli ya, I'm sorry. Ibu membeli baju, koma, celana, ya, dan topi. Nah, di sini ada ini koma ya. Kalian bisa pahami di sini yaitu ibu membeli baju, celana, dan topi. Di sini koma ya. Nah, ini untuk memisahkan kalimat satu dengan yang lain. Oke, selanjutnya. Nah, ini
yang Memindri lingkari ya, itu tanda komanya untuk memisahkan suatu kalimat. Nah, di sini untuk materi selanjutnya yaitu SBDB, yaitu menirukan gerakan hewan. Nah, di sini contohnya ada gerakan kepala, gerakan kaki, dan gerakan tangan. Kalian juga bisa simak pada halaman 31. Untuk gerakan kepala, yaitu misalnya di sini menirukan burung mematuk. Nah, atau meniru ayam makan. Nah, ini contohnya gerakan kepala. Gerakan kaki, nah misalnya di sini kakinya berjalan ya. Di sini gerakan apa? Yaitu gerakan misalnya bebek ya. Di sini ada misalnya menirukan gerak kaki kelinci, gerak kaki kuda misalnya. Dan di sini misalnya gerakan tangan. Nah, di sini gerakan tangannya seperti ini misalnya ya. Nah, gerakan tangan yang lain misalnya menirukan kupu terbang ya. Oke. Dan selanjutnya ada lagi di sini menirukan gerak burung ya. Berdiri tegak dan rentangkan kedua tangan, ini gerakan burung. Nah, selanjutnya pada gambar-gambar yang lain kalian juga bisa cek di sini. Misalnya ada gerakan menirukan bebek, menirukan kucing, gerakan menirukan kelinci ya sudah tadi. Selanjutnya menirukan katak. Ini memang dicontohkan gerakan-gerakan hewan yang lain. Nah, pada materi matematika kita belajar masih tentang timbangan ya. Di sini misalnya ada timbangan apa yang pertama? Timbangan dapur. Kita bisa gunakan timbangan dapur untuk apa? Menimbang misalnya telur bisa, apalagi misalnya cabai atau bumbu-bumbu dapur itu juga bisa. Misalnya kita mau memasak sesuatu dengan ukuran gram. Di sini selanjutnya timbangan duduk. Nah, biasanya kita melihat ini di warung-warung atau di pasar. Kita sering sekali menjumpai timbangan duduk. Selanjutnya timbangan digital. Nah, di sini kita juga sering melihat timbangan digital ya, bisa untuk menghitung berat paket atau berat barang atau misalnya berat buah itu juga bisa menggunakan timbangan digital. Dan selanjutnya di sini biasanya timbangan ini digunakan untuk menimbang berat badan ya. Untuk timbangan duduk, nah kalian perhatikan timbangan duduk itu mempunyai anak timbang ya. Anak timbangnya ini satu set ini kalau satu set itu 1.850 gram ya. Nah, di sini yang besar ini misalnya ini adalah kiloan ya atau 1.000 gram. Dan selanjutnya misalnya di sini adalah 500 gram atau setengah kilo ya. Selanjutnya di sini anak timbangannya adalah 200 gram, 100 gram, dan yang terakhir adalah 50 gram misalnya. Nah, untuk menghitung berat barang atau menghitung berat benda, misalnya di sini ada contoh kalimat, ibu membeli 4 kg telur. Nah, kalau 4 kg telur berarti kita memerlukan anak timbangan berapa jumlahnya? Berarti ini ya timbangannya, kilogramnya ada berapa jumlahnya? Misalnya ada 4 ya, kita taruh di sini. Nah, telurnya kita taruh di sini sampai ininya seimbang, berarti itu menunjukkan 4 kilo. Nah, selanjutnya pada materi PPKN yaitu kita mempelajari atau mengetahui dengan apa ya? Dengan detail yaitu bagaimana sikap cara kita ketika sedang pembelajaran di kelas. Misalnya ketika sedang pembelajaran kita tidak boleh apa? Mengganggu teman saat belajar. Selanjutnya tidak boleh apa? Tidak boleh apa saat pembelajaran? Kita tidak boleh mencontek atau misalnya saat ujian kalian tidak boleh mencontek. Hal-hal yang tidak boleh kita lakukan saat pembelajaran, tidak boleh misalnya mencoret-coret meja. Nah, di sini ya. Kalian siapa di sini yang sering mencoret-coret meja? Dan selanjutnya ngobrol saat pembelajaran berlangsung. Nah, tidak boleh ngobrol sendiri saat guru sedang menerangkan. Ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat pembelajaran. Nah, pada materi PCOK kita yaitu diajarkan gerakan berlari sesuai irama. Maksudnya itu adalah saat kita berlari kita menggunakan hitungan. Misalnya, nah di sini saat kita berlari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalnya gitu ya. Saat berlari kita bisa sambil menghitung. Maksudnya seperti itu. Nah, ini hanya contoh sedikit materi PJOK, tapi Memindri tidak akan meminta kalian untuk praktekkan hari ini. Dan untuk tugas kalian tematik yaitu pada halaman 33 kalian cukup kerjakan nomor 1 dan 3 saja ya. Nah, kalian kerjakan itu soalnya sangat mudah. Dan untuk halaman 38, halaman 38, kalian kerjakan cukup nomor 1 dan 2 ya.
nomor 1 dan 2. Oke, dan untuk halaman 42, kalian cukup kerjakan kerjakan nomor 2 saja ya, tarik garis. Oke. Insya Allah bisa dipahami dan semoga kalian tetap semangat belajar di rumah. Thank you very much for attention today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.